Oke, kita masuk ke secret 20, buktikan agar mereka percaya. Ini menarik Bapak Ibu. Karena biasanya di awal saat kita bergabung atau memulai bisnis ini, banyak sekali calon pasangan alias pacar ya, atau pasangan entah suami entah istri atau orang tua, bahkan keluarga terdekat, kakak, adik, om, tante gitu ya. Pada saat Anda menjalankan bisnis ini, mereka akan bilang, mana mungkin bisa kaya dari menjalankan bisnis yang nggak bergengsi itu. Ya. Atau pasangan Anda tuh mendoktrin Anda dengan mengkondisikan Anda dengan pilih saya atau pilih HDI. Wah, keren ya. Kalau udah kayak gini, jadi membingungkan gitu ya. Atau kamu nih sejak jalanin HD nggak pernah mikirin saya atau keluarga. Mana waktunya untukku atau keluarga gitu. Ini seringkali keluar statement ini Bapak Ibu. Atau ada pasangan Anda bilang, aduh seminggu tuh kerjaannya cuma presentasi, training, meeting. Emang gak ada kerjaan yang lain apa gitu ya. Nah ini hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Pesan dari buku ini adalah buktikan. Ya, dengan apa? Minta waktu 1 tahun menjalankan bisnis ini. Karena Anda harus jelaskan di halaman 139, Anda bisa lihat di sini, halaman 139 itu dikatakan minta waktu 1 tahun. Karena apa? Mengandalkan pekerjaan yang sekarang ini, saya tuh nggak bisa, Pak, Bu, Mama, Bunda, Bapak, Ibu, gitu ya, pasangan Anda panggilnya apa, Mama, Papa, gitu ya. Kalau saya bekerja saat ini, saya nggak mungkin bisa beli mobil. Saya nggak mungkin bisa beli rumah. Masa kita mau kontrak terus gitu ya? Atau kan enak kalau kita bisa punya rumah sendiri. Ya, buat Anda yang milenial hari ini, ayo ajak orang tua Anda jalan-jalan. Tapi dengan pekerjaan yang Anda lakukan hari ini, kapan bisanya gitu ya? Mau mengandalkan tabungan, seberapa besar sih tabungannya? Kan belum tentu. Tapi Anda harus punya dream yang kuat. Dream yang kuat, taruh gambar-gambar itu di sekeliling Anda. Jadi kalau Anda lihat baca di halaman 138 sampai halaman 141 ini, lucu ya kalau Anda baca Anda bisa tersenyum sendiri bagaimana Jason itu menaruh gambar mobil Hondanya itu di langit-langit kamarnya. Ya, begitu tercapai istrinya langsung pasang ganti gambarnya dengan gambar rumah gitu ya. Jadi buktikan agar orang terdekat kita itu mereka percaya dengan hasil. Oke? Kita masuk ke secret 21, bijaksana. Tindakan tidak bijaksana adalah membuat jaringannya tidak bisa maju. Ya, di sini dikatakan di halaman 144, 100 sampai halaman 150 ya. Seringkali kita nggak bijaksana. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya kita cenderung negatif. Ayo Bapak Ibu, kita evaluasi lagi. Jangan-jangan ini kita loh. Ya, coba Anda baca di halaman 144 sampai 150. Bagaimana di sini dikatakan bahwa Jane itu selalu mengeluh. Menyalahkan kantor yang nggak bonafit, saya jadi nggak bisa ngajak orang, kalau ngajak ke kantor katanya kantornya nggak bonafit gitu ya. Lalu komplain, ini upline nggak bantu, cuma terima hasil doang, saya yang kerja keras. Ayo, jangan-jangan itu suka keluar juga dari mulut kita. Kemudian ada yang bilang gini, aduh staf kantor tuh nggak profesional. Akhirnya apa? Nah, seringkali orang yang punya tendensi untuk negatif, pada saat mendampingi downline pun presentasinya asal-asalan. Kalau nggak closing, yang disalahin downline-nya. Lucu ya? Di sini Jen tuh dikatakan dia marahin downline-nya karena dia bilang, aduh downline kayak gitu kamu bawa ke saya gitu ya. Ayo please Bapak Ibu, jangan kayak Jen ya di buku ini. Terus ya terlambat lah, bonus terlambat, salah pedal Anda kasih salah nomor rekening. Perhatikan pada saat pendaftaran, lengkapi dengan nomor rekening Bapak Ibu yang benar sehingga yang terjadi bonus itu akan tepat waktu. Ya, pengalaman saya sejauh ini menjalankan bisnis saya, tidak pernah namanya HDI itu terlambat membayarkan bonus. Jadi selalu tepat waktu. Kenapa sampai terlambat? Pasti ada sesuatu. Entah nomor rekening yang salah, entah nomor rekeningnya tidak tercatat atau sudah ditutup. Oke. Juga negatif, misalnya ini yang paling sering terjadi Bapak Ibu ya. Saya baca ini saya jadi teringat bahwa kita sering lupa, kita tuh ngeluh di depan pasangan kita. Ya.
kita ngeluh tentang bagaimana sulitnya menjalankan bisnis ini, bagaimana kita ditolak-tolaknya, sehingga yang terjadi pada saat kita negatif, kita keluarkan statement itu, pasangan kita bilang, aduh kamu tuh kesian ya sejak jalanin HD kok kayaknya masalahnya banyak banget. Udahlah nggak usah HD-HD-an gitu ya. Nah ini yang sering terjadi. Ayo, kalau emang kita mau bantu downline, bantulah sepenuh hati kita. Nggak peduli itu hari Sabtu, hari libur. Pesan positifnya Bapak Ibu, hal negatif hanya ke upline. Tidak boleh ke downline. Anda harus garis bawahi ya, itu di halaman 149 ya Bapak Ibu ya. 149 itu lengkap di situ, tapi saya ringkas aja. Terus bisnis ini bisnis Anda sendiri, bukan bisnis upline, bisnis downline. Jadi Anda punya masalah dengan upline bisa saja terjadi, tapi jangan sampai itu membuat Anda berhenti. Lucu Bapak Ibu, kalau Anda berhenti hanya karena upline Anda nggak suka, Anda konflik. Karena bisnis ini bisnis Anda sendiri, bukan bisnis upline. Begitu juga downline. Kalau downline tidak mau aktif, sulit sekali diajak bekerja, sulit sekali mengikuti sistem. Jangan Anda yang frustrasi. Tapi carilah downline yang lain. Itu ada di bagian lain nanti ya, secret yang lain. Cek dulu kebenarannya Bapak Ibu. Kalau ada informasi yang salah, jangan langsung komplain. Ya, dan pada saat downline melakukan minta pendampingan, presentasilah sebaik-baiknya dan jadilah pembawa solusi bukan bagian dari masalah. Saya lanjut ke secret nomor 22. Di sini dikatakan siapa menanam dialah yang menuai hasil. Jadi ilustrasinya kita lihat bahwa kalau petani menikmati panen, dia harus menggarap tanahnya dulu. Distributor HD sama, seringkali lupa bagaimana dia bisa menuai, orang dia nggak pernah menabur. Jangan Anda berharap Anda punya hasil yang langsung besar, presentasi aja nggak pernah gitu ya. Dan diingatkan juga pada halaman 153 ini, jangan pelit sama crossline. Jangan perhitungan sama crossline, karena biar bagaimanapun Anda akan butuh orang lain di bisnis ini. Oke, di secret 23, kembangkanlah saluran distribusi Anda. Oke, jadi di sini dikatakan dasar dari bisnis network itu adalah memasarkan produk dengan mempergunakan banyak penjual, di mana setiap penjual hanya perlu menjual hanya sedikit. Jadi kita nggak mengharapkan setiap orang tuh menjual dalam jumlah besar. Tapi kalau kita punya banyak penjual, itu akan menjadi besar. Syaratnya apa? Keyakinan sama produk. Penting. Seringkali kita menjadi sulit saat kita sendiri nggak yakin sama produknya. Karena seiring bertambahnya jaringan kerja kita, sistem network marketing pun harusnya berjalan. Ya, di sini di secret 23 ini dijelaskan, di secret 24 ini dijelaskan beberapa kesalahan Bapak Ibu, yaitu ada di halaman 160 sampai 163. Itu adalah jenis-jenis kesalahan yang sering kali kita lakukan. Yaitu adalah yang pertama, ada 2 kesalahan mendasar. Seringkali kita hanya rekrut sebanyak-banyaknya. Kita closing terus, tapi kita nggak mau membina. Oke, di sini Anda lihat di halaman 160 itu disebut membuat jaringan matahari, ya. Sama seperti kita membangun sebuah gedung bertingkat. Saya nggak ngerti Bapak Ibu yang ada di sini itu ada nggak yang latar belakangnya insinyur, ya. Kalau insinyur pasti tahu. Pada saat membangun sebuah gedung, kekuatan gedungnya itu terletak pada kedalaman fondasi, bukan pada kelebaran gedungnya. Jadi terlalu banyak orang yang hari ini harus mulai aware, harus mulai menyadari bahwa MLM, network, ya sebuah bisnis namanya network marketing, itu saat Anda mempunyai jaringan matahari, Anda closing terus ya, Anda sibuk membuka first line sebanyak-banyaknya, itu menyebabkan Anda tuh nggak bisa fokus dengan orang yang harus Anda bina secara maksimal. Akhirnya bisnisnya tidak berkembang. Kekuatan di bisnis ini adalah follow up. Ya, tadi kita sudah bahas di secret sebelumnya, bahwa jangan hanya mau mensponsori saja tanpa mau mengembangkan dan mendampingi rekan kerja. Bapak Ibu, ini penting. Karena ada 2 tipe downline. Pasti kita ketemu 2 tipe downline ini. Ada yang tidak mau dibina karena dia memang tidak mau terlibat di bisnis. Jadi mereka hanya mau dapat harga member, mereka hanya mau konsumen saja buat dirinya sendiri. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini tetap kita bina hubungannya, bukan bina secara sistem ya, dalam pengertian mengajak dia ikut aktif menjalankan bisnisnya, tapi orang-orang yang seperti ini, tipe downline ini, kita bina terus hubungan.
Ada tipe yang mau diajak mengembangkan usaha. Kesalahan fatal kedua, kita selalu mencari penjual. Memang penjual produk yang berkualitas pasti orangnya suka kerja keras. Saya temui begitu banyak rekan-rekan yang sukanya jualan. Kalau suruh jualan tuh kenceng banget. Ya, ini Anda bisa baca di halaman 163 ya Bapak Ibu. Di halaman 163 ini dikatakan bahwa semua orang yang penjual produk terhebat itu biasa suka bekerja keras. Tapi untuk berhasil di bisnis ini, di bisnis namanya MLM, dan bisa punya pendapatan yang besar, kita harus menyesuaikan sikap dan keyakinan bukan sebagai penjual. Kita harus membuat keyakinannya, sikapnya itu sebagai sponsor. Adalah kemampuan kita mengajar, kemampuan kita mengorganisir, itu aset yang paling penting di bisnis ini, bukan semata-mata cuma menjadi penjual saja gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam secret 25. Di sini dikatakan nelayan pencari mutiara. Bapak Ibu, ilustrasi yang digambarkan di sini, Anda bisa baca ceritanya ya. Saya nggak minta Anda baca karena akan makan waktu. Tapi di sini ilustrasinya adalah bagaimana seorang nelayan setelah dia mengumpulkan seember besar mutiara, ya, bukan mutiara di sini, saya salah ketik, tiram ya Bapak Ibu. Tiram tuh apa istilahnya? Ya gitulah ya, tiram gitu ya. Nelayan itu udah ngumpulin seember besar tiram. Anda bisa ganti kata mutiaranya ini. Nah, kalau tiram yang satu pada saat dia buka pelan-pelan, kosong, apa yang dia lakukan? Pasti dia buka tiram berikutnya kan? Nggak mungkin dia nungguin tiram itu sampai jadi mutiara. Tapi dia buka tiram berikutnya. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Saat kita meng-closing orang, pada saat kita meng-closing rekan kerja kita, pada saat kita men-sponsoring banyak orang, pasti ada yang tidak mau ikut sistem. Itu kita sebut tiram kosong. Ya, banyak aja alasannya nggak mau hadir ke pertemuan. Ya, atau yang tidak segera menjalankan bisnisnya. Ya, disuruh pertemuan, aduh saya sibuk, aduh maaf ya tadi saya pulang kantor sudah nggak keburu malam, aduh jam segitu saya lagi mau masak, aduh jam segitu anak saya lagi bikin PR, aduh jam segitu saya bla 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 bla, pokoknya ada berbagai macam dalih gitu ya. Bapak Ibu jangan frustrasi. Ya, karena apa? Kita kan nelayan, kita lagi ngumpulin banyak tiram. Tiram yang kosong, kita taruh aja dulu, ya mudah-mudahan suatu hari ada mutiara di dalamnya, tapi kita buka tiram yang berikutnya. Jadi daripada kita terus memberi perhatian pada tiram yang kosong, lebih baik kita mencari prospek baru. Kita cari rekan kerja yang baru. Rekan kerja yang pasif jangan langsung ditinggal, tapi tetap dihubungi, dikasih diupdate dengan informasi baru, di follow up seminggu sekali. Ya di sini dijelaskan betul detail ya sampai halaman 169. Jadi garis besarnya di sini ya kenapa saya beri huruf kapital. 10 kali lebih mudah membimbing distributor yang mau bekerja daripada Anda berusaha meyakinkan seseorang yang tidak berminat untuk bekerja dalam bisnis ini. Ya, ini penting Bapak Ibu. Supaya Anda nggak mudah frustrasi, jangan Anda menaruh waktu Anda terlalu lama, membuang waktu Anda terlalu lama untuk tiram yang kosong. Oke, secret 26, lebar dan dalam. Ya, di dalam secret 26 ini Bapak Ibu, menarik sekali. Anda harus paham bahwa, ini bukan secret 26, ya sorry saya salah. Lebar dan dalam, secret 27, ya. Ini sama seperti tadi, membuat fondasi butuh berbulan-bulan ya, di halaman 178, 179. Jadi, Bapak Ibu, seperti sebuah bisnis, ya, namanya MLM dan HDI, ya. Kita bisnis ini ibarat membangun sebuah gedung bertingkat. Kita buat fondasinya, butuh berbulan-bulan tiang pancangnya, harus kita tembus lapisan bebatuan, keras sekali, itu butuh waktu yang cukup lama. Ya. Tapi setelah kita menghubungkan tiang pancang, itu jadi satu kesatuan, setelah fondasinya jadi, ya, maka proses pembangunan gedung akan terlihat sangat cepat. Ya. Mungkin butuh waktu lama, kita butuh misalnya nemuin 3 distributor serius di sini dikatakan, Anda cuma butuh 3 distributor serius. Oke. Pertanyaannya kan kenapa harus 3 orang?
Karena kamu tidak mungkin bisa bekerja dengan banyak orang sekaligus dalam waktu bersamaan. Membina dan mengajar 3 orang distributor yang serius, hal yang perlu dilakukan di awal. Jadi diperlukan distributor yang mensponsori dan mengajar Bapak Ibu. Ya, dibandingkan dengan yang pandai menjual saja. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu semua jangan biarkan apa yang sudah kita bangun itu hanya sebagai penjual yang hebat. Tapi Anda harus belajar membentuk keyakinannya untuk dia bisa mensponsori dan mengajar. Kamu tidak pernah berhasil kalau tidak mengajarkan kepada orang lain bagaimana caranya untuk berhasil. Karena disinilah letak kekuatan bisnis network marketing yang sesungguhnya, ya. Jadi Anda bisa baca di sini. Ya, ini fondasi yang kuat ini dibangun ya. Jadi melebar itu adalah permulaan, kedalaman adalah kestabilan. Ya. Jadi saat jaringan sudah mulai dibangun, sudah mulai mandiri, lakukan lagi. Jadi dibutuhkan proses pengulangan. Anda bisa baca di halaman 180 ini ya. Ya saya fotokan juga jumlahnya. Anda lihat di sini ya pada jumlah jalur. Ya, jumlah jalur ini kalau jumlah jalur 3 di level ke-8-nya itu 6.561. Bayangkan cuma nambah 1 orang. Ya, nambahnya 1 orang, tapi perbedaannya itu jauh banget, sampai 58.000 orang perbedaannya di level ke-8. Begitu juga kalau kita nambah dari 4 orang ke 5 orang. Itu kedalamannya akan berbeda sekali. Jadi melebar itu permulaan, tapi kedalaman juga sangat dibutuhkan untuk kestabilan.